Halo Sobat RSUP Rata Totok Buyat dimanapun berada, jumpa lagi dengan kita di Podcast Kesehatan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer karena kerap tidak menimbulkan gejala, tetapi meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, hingga gagal ginjal. Kabar baiknya, kondisi ini bisa dicegah dan dikendalikan dengan pola hidup sehat, pemeriksaan rutin, dan penanganan yang tepat. Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu jaga jantung kendalikan hipertensi. Sudah bersama dengan kita dokter spesialis jantung yang akan berbagi informasi, Dr. Samuel Wower, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dokter, apa kabar hari ini? Kabar baik. Oke. Saya pernah mendengar istilah hipertensi ini disebut dengan silent killer. Kenapa dok disebut seperti itu? Ya betul, hipertensi itu disebut dengan silent killer atau kita bilang pembunuh yang senyap. Mengapa demikian? Karena seorang pasien dengan hipertensi itu biasanya tidak ada gejala. Jadi seumur hidupnya selama bertahun-tahun pasien ini dengan hipertensi, dia bisa beraktivitas seperti biasa, tidak ada keluhan, tidak ada gejala. Sampai suatu waktu nanti pasien-pasien seperti ini ketika hipertensinya tidak diobati selama 10 tahun, 20 tahun, kemudian ada komplikasi dari hipertensinya itu. Misalnya pasien tiba-tiba serangan jantung, kemudian dia bisa stroke tiba-tiba atau gagal ginjal, kemudian harus menjalani cuci darah. Nah, pada akhirnya pasien-pasien ini bisa meninggal akibat komplikasi daripada hipertensi. Makanya disebut dengan silent killer karena selama bertahun-tahun pasien seperti ini tidak ada gejala sama sekali. Berarti dok, kalau misalnya tidak ada gejala, kan tadi dokter sempat sampaikan, bagaimana kita bisa mengetahui pasien itu menderita hipertensi? Ya, satu-satunya cara kita cari tahu bahwa pasien ini ada hipertensi adalah dengan melakukan screening. Nah, screening ini kita lakukan biasanya dilakukan di poliklinik, di mana saja. Intinya pasien-pasien seperti ini harus dilakukan screening. Kalau tidak kita lakukan screening, kita tidak akan tahu bahwa seseorang itu menderita hipertensi. Di satu-satunya cara memang harus screening. Nah, screening seperti ini biasanya kadang-kadang kebetulan, misalnya pasien kebetulan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya dia mau donor darah. Paling sering kan sebelum donor darah dia periksa tekanan darah. Nah, kadang-kadang ketahuan, oh kok darahnya tinggi, coba periksa ke dokter dulu, jangan-jangan ada hipertensi. Kadang-kadang juga ada pasien yang masuk rumah sakit, mungkin bukan karena penyakit yang lain, misalnya ada diare, mual muntah, kemudian pas diukur tekanan darah di rumah sakit, oh kok tekanan darahnya tinggi, coba periksa ke dokter, jangan-jangan benar-benar ada hipertensi. Jadi ini temuan yang insidental sebetulnya kadang-kadang pada pasien. Tapi justru yang berbahaya adalah pada pasien-pasien yang tidak ada keluhan sama sekali, kemudian tidak pernah sakit, tidak pernah memeriksakan tekanan darah. Nah, pada pasien-pasien seperti ini kita tidak tahu bahwa ternyata sudah ada hipertensi. Jadi begitu. Nah, dok, kapan sebaiknya kita mulai memeriksakan tekanan darah? Nah, untuk memeriksakan tekanan darah sebetulnya rekomendasinya ketika sudah menginjak usia dewasa lebih dari 18 tahun, itu setidaknya 1 tahun sekali kita melakukan screening. Ya, screening sekali itu artinya kita butuh pemeriksaan tekanan darah 2 kali pertemuan. Jadi dalam 1 tahun ya minimal 2 kali pemeriksaan tekanan darah harus kita lakukan. Itu. Tapi ini berlaku untuk orang-orang yang benar-benar sehat, tidak ada penyakit-penyakit yang lain sebelumnya, penyakit kronis seperti diabetes atau sudah ada penyakit jantung. Ini berlaku cuma untuk orang yang benar-benar normal ya. Kalau dia sudah ada penyakit yang lain, tentu harus lebih sering dilakukan pengukuran tekanan darah. Begitu. Baik dok. Dok, kapan seseorang dikatakan menderita hipertensi atau darah tinggi? Oke. Seseorang itu dikatakan menderita hipertensi kalau tekanan darahnya itu kalau yang panduan yang lama kita pakai tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 dan untuk tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90. Cuma makin ke sini ada panduan-panduan yang terbaru yang dari Amerika tahun 2025
mereka lebih agresif lagi mengatakan seseorang hipertensi atau tidak ketika tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 130 dan untuk tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 80. Nah, tapi kita tidak serta-merta pasien datang dengan tekanan darah misalnya 145/95, oh Bapak hipertensi. Oh, tidak secepat itu kita mengatakan seseorang ada hipertensi. Karena kita butuh pengukuran yang lebih dari satu kali. Jadi biasanya dalam 2 pertemuan yang terpisah, saya hari ini dia melakukan pengukuran tekanan darah, minggu depan kita minta kontrol lagi untuk evaluasi apa benar tekanan darahnya tinggi atau tidak. Dan selain itu, tekanan darah itu harus diukur pada kondisi yang ideal. Misalnya pasien baru datang dari loket pendaftaran kan, dari loket pendaftaran itu jauh kan ke poli. Ya baru kasih berkasnya, terus langsung disuruh duduk, Pak, saya tensi dulu. Oh, enggak bisa. Pasien itu harus duduk minimal 5 menit dulu, dia harus istirahat. Kalau enggak, tekanan darahnya tidak akurat, biasanya bisa lebih tinggi dari yang seharusnya. Mungkin harusnya normal, tapi karena dia barusan jalan, diukur di poliklinik, dibilang tinggi, langsung divonis hipertensi. Enggak bisa. Kondisi yang lain juga, misalnya 30 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah, biasanya pasien itu enggak boleh konsumsi kopi, ya kafein bisa meningkatkan tekanan darah, kemudian merokok 30 menit juga nggak bisa. Apalagi misalnya habis olahraga. Nah, kadang-kadang ada orang yang mungkin dia mau periksa ke dokter, dia mau saya mau kelihatan sehat, jadi saya olahraga dulu sebelum ke dokter. Ternyata pas diukur tekanan darahnya, kok naik. Ternyata dia 30 menit sebelumnya ada olahraga, jadi nggak bisa. Bahkan menahan kencing pun bisa bikin tekanan darahnya nggak akurat. Pasien itu harus benar-benar rileks. Dan kita tidak boleh langsung cepat-cepat melakukan pengukuran tekanan darah. Begitu. Berarti dok, tekanan darah ini sangat dinamis, artinya bisa berubah-ubah ya dok? Iya, betul. Tekanan darah ini sesuatu yang dinamis. Jadi bahkan dia mengikuti irama sirkadian. Waktu siang hari misalnya tekanan darahnya cenderung lebih tinggi. Kemudian pada malam hari tekanan darahnya akan turun. Dan selain itu, yang saya bilang tadi, ada beberapa kondisi di mana menyebabkan pengukuran tekanan darahnya tidak akurat, yang harusnya dia istirahat dulu sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah, tapi karena dia habis jalan diukur tekanan darah, jadi tensinya tinggi. Bisa jadi dok, kalau misalnya ada pasien yang sebetulnya tidak menderita hipertensi, begitu. Terus saat pengukuran tekanan darah di klinik atau rumah sakit, masuk kriteria hipertensi nggak dok itu? Iya, betul. Yang kondisi-kondisi tadi saya bilang itu bisa pasien jalan, kemudian kita lakukan pengukuran tekanan darahnya tinggi, wah kita langsung vonis hipertensi, padahal sebetulnya cara pengukurannya yang tidak ideal. Jadi teknik pengukuran itu sangat penting. Dan ada beberapa kasus unik juga yang sering saya jumpai, misalnya ada kondisi namanya white coat hypertension. Nah, white coat hypertension ini kalau secara bahasa Indonesianya hipertensi jas putih. Nah, ada orang-orang yang begitu dia memeriksakan diri, dia berhadapan dengan tenaga kesehatan, di lingkungan di rumah sakit, poliklinik, atau tempat praktek, dia tegang, dia panik. Jadi saat dilakukan pengukuran tekanan darahnya, loh kok tekanan darahnya tinggi. Padahal di rumah, sehari-hari dia di tempat kerja, tekanan darahnya normal. Cuma dia panik waktu dilakukan pengukuran tekanan darah, jadi tekanan darahnya naik. Nah, ada satu lagi yang lebih berbahaya, namanya masked hypertension. Masked hypertension ini bahasa Indonesianya hipertensi yang tersamarkan, yang jauh lebih berbahaya. Dia sebaliknya daripada white coat hypertension. Jadi pasien datang memeriksa diri ke dokter, begitu diukur tekanan darahnya normal, tapi sebetulnya tekanan darah sehari-harinya tinggi. Jadi di rumah, di tempat kerja dia mengalami hipertensi, tapi setelah dilakukan pengukuran tekanan darah di klinik normal. Nah, kondisi yang seperti ini itu yang jauh lebih berbahaya, karena biasanya kita tidak memberikan obat darah tinggi karena tensinya normal, tapi sebetulnya tensinya tinggi. Dan kalau dibiarkan selama bertahun-tahun, ya kayak tadi, komplikasi bisa serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Nah, solusinya sebetulnya gimana sih pasien-pasien ini supaya ketahuan? Saya selalu sih bilang sebaiknya setiap orang itu ada alat pengukur tekanan darah sendiri di rumah. Ya, tujuannya adalah untuk mengantisipasi apakah ada yang tadi saya bilang kondisi-kondisi yang unik, white coat hypertension atau masked hypertension. Ya, dengan begitu sih saya bisa lihat tren tekanan darah pasien di rumah kan. Selama 1 minggu, setiap pagi sama malam dia ukur tekanan darah. Jadi saya lihat, oh ternyata di rumah tekanan darahnya normal. Jadi
mungkin kalau di rumah sakit pasiennya tegang, jadi tekanan darahnya tinggi, atau malah sebaliknya, justru di klinik tekanan darahnya normal, di rumah tekanan darahnya tinggi. Begitu. Oke dok, tadi kita sudah ngobrol tentang terkait dengan hipertensi. Nah, sering juga Alta mendengar berbicara soal pola makan. Sering kali Alta di lingkungan sekitar sering berpikir bahwa jangan konsumsi garam, bisa bikin hipertensi. Nah, mengenai hal itu, faktanya seperti apa dok untuk soal konsumsi garam dan tekanan darah? Oke, ya, garam ya. Ya. Jadi, saya bahas sedikit tentang mekanisme kenapa hipertensi dulu, karena ada kaitannya dengan garam memang. Jadi, hipertensi itu dipengaruhi oleh, bisa dari kita bilang pompanya, yaitu jantungnya, atau tekanan yang di pembuluh darahnya sendiri, elastisitas pembuluh darah. Kemudian bisa juga isi dari pembuluh darah itu sendiri yang adalah darah dan cairan. Nah, garam yang kita konsumsi itu natrium klorida ya, dia mengandung natrium. Nah, natrium ini ketika dikonsumsi dalam jumlah yang besar, kemudian dia masuk ke dalam darah, dia sifatnya akan menarik air. Jadi dia akan meningkatkan volume di dalam pembuluh darah ini. Volume yang besar dalam pembuluh darah ini akan menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Jadi betul, konsumsi garam yang berlebih itu sebetulnya bisa membuat seorang pasien menderita hipertensi. Nah, makanya ada pembatasan untuk garam pada pasien-pasien untuk mencegah hipertensi atau bahkan pada pasien-pasien hipertensi. Idealnya dalam 24 jam satu hari itu kita cuma boleh konsumsi batas amannya sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh garam ini sekitar 5 gram garam, setara dengan 2 gram natrium. 1 sendok teh ini sudah termasuk makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi kalau kita sudah makan pagi, makan siang, makan malam, snack itu sudah termasuk dalam 1 sendok teh ini. Baik. Makanya kalau dia lebih dari itu, nah, ada risiko hipertensi. Bahkan kalau pada pasien-pasien yang sudah hipertensi pun, kemudian tensinya masih sulit dikontrol, 1 sendok teh ini pun masih terlalu banyak. Kadang-kadang kita selalu minta kurangi lagi, jadi setengah sendok teh. Itu setara 2,5 gram garam atau setara 1 gram sodium atau natrium. Jadi memang garam itu bisa menyebabkan hipertensi, jadi harus dibatasi konsumsinya. Kalau misalnya dok, tadi kita sudah berbicara tentang garam yang memicu itu darah tinggi atau hipertensi. Kalau misalnya kita ganti dengan micin, gimana itu dok? Oke, micin ya, maksudnya micin ini memang bahasa bakunya kan monosodium glutamat. Ya, kalau orang Manado bilang vetsin. Vetsin, ya. Ya, jadi vetsin, micin atau monosodium glutamat. Ya sesuai namanya dia juga ada sodium. Sodium ini sama dengan natrium. Jadi sebetulnya dia juga mengandung natrium. Cuma memang konsentrasinya tidak sebanyak garam dapur ya. Kalau garam dapur tiap 5 gram itu mengandung 2 gram natrium. Kalau micin ini, MSG ini, setiap 5 gram MSG dia mengandung sekitar 600 mg natrium. Jadi konsentrasinya lebih kecil. Tapi memang pada penggunaannya sendiri, kalau orang Indonesia kan suka makan yang asin-asin ya. Iya betul. Jadi makanannya itu sudah ditaruh garam, ditaruh MSG juga. Jadi sebetulnya double-double sodiumnya, natriumnya double-double. Jadi boleh sebetulnya, tapi kita harus ukur baik-baik memang ukurannya. Kalau misalnya kita mau sekitar biasanya 5 gram garam, oke, kita kurangi garamnya jadi 3 gram, 2 gramnya kita pakai MSG. Nah, dengan begitu kita bisa pantau, oh natrium yang kita konsumsi sekian. Cuma kalau memang dipakai dua-dua, ya sama saja sih sebetulnya. Begitu. Oh, terus ada lagi. Selain makanan sehari-hari yang kalau kita pakai garam, saya sering ditanya juga pasien, kira-kira, Dok, bagaimana saya tahu ini 1 sendok teh garam atau enggak nih di makanan saya sehari-hari? Iya betul. Apalagi kalau makannya dimasak 1 kali untuk 1 keluarga, memang agak susah kan kalau begini. Jadi solusinya sih kadang saya bilang pasiennya dimasak tanpa garam dulu makanannya. Nanti kalau sudah di piring baru ditakar garamnya di situ. Dengan begitu kita bisa pantau konsumsi garam 1 hari berapa. Memang agak susah tapi ya cuman begitu caranya. Kalau kita nggak tahu cara pantau konsumsi garam. Nah, selain dari makanan yang kita masak juga,
makanan kemasan yang kita makan juga itu kita harus pantau garamnya. Karena saya beri contoh misalnya mie instan. Oh iya, mie mie instan instan. ini tinggi dengan natrium. Jadi kita harus pantau, biasanya di belakang kemasan kan ada nutrition Oh iya, di facts, belakang ya. kemasan. Kita harus pantau natrium. Satu bungkus mie instan kalau saya perhatikan itu kira-kira ada sekitar 600 mg sampai 1 gram natrium. Jadi bayangkan kalau misalnya kita dapat yang 1 gram natrium, sementara kebutuhan satu hari cuma perlu 2 gram. Setengah kebutuhan natrium dalam satu hari sudah terpenuhi dalam satu bungkus mie instan. Apalagi kalau malam-malam, hujan-hujan, Iya, betul. begitu lihat mie instan, oh double, 2 bungkus. Sudah kebutuhan natrium satu hari habis itu dalam satu kali makan mie instan. Bayangkan kalau kita tambah dengan makan pagi, makan siang, pasti konsumsi garam kita langsung berlebih. Makanya risiko hipertensinya jauh meningkat. Begitu. Oke, baik dok. Ternyata sangat edukatif juga ya ternyata. Nah, masih soal makanan, ini saya juga seringkali di kalangan masyarakat, jangan makan daging. Oh, iya. Daging katanya bisa memicu itu hipertensi. Itu bagaimana itu dok? Oke, soal daging-dagingan ya. Iya. Memang orang Indonesia kalau dibandingkan dengan orang Eropa sebetulnya bukan pemakan daging yang banyak ya. Orang Eropa kan itu biasa bisa makan steak dalam ukuran yang besar pagi, siang, malam. Sementara orang Indonesia sebetulnya bukan pemakan daging yang banyak ya. Sebetulnya kalau untuk pembatasan makan daging di Indonesia itu sendiri, saya pikir tidak perlu terlalu dibatasi. Tetapi balik lagi ke cara pengolahannya. Ya, daging-dagingnya kalau sudah diolah, dibikin pakai kuah kaldu, ditaruh garam, MSG, ya sama saja dia risiko hipertensi yang meningkat kan. Terus selain itu pengolahan daging dengan menggunakan minyak juga. Minyak yang kita pakai misalnya minyak goreng. Minyak goreng itu mengandung kurang lebih 50% lemak tak jenuh, 50% lemak jenuh. Lemak tak jenuh sebetulnya sehat. Tapi yang lemak jenuh ini yang tidak bagus untuk kesehatan karena dia meningkatkan kolesterol yang bisa bikin pembuluh darah mengeras, meningkatkan risiko hipertensi. Jadi penggunaan minyak yang berlebih juga pada pengolahan makanan itu harus kita perhatikan. Terus misalnya kalau kita mau menggoreng-goreng juga, kalau boleh 1-2 kali pakai minyak gorengnya langsung diganti karena minyak goreng yang dipakai berulang-ulang itu akan menciptakan yang namanya trans fat. Trans fat ini jauh lebih berbahaya untuk kesehatan. Begitu. Jadi daging sebetulnya pembatasannya tidak perlu terlalu berlebihan untuk orang Indonesia. Cuma pengolahannya sendiri yang perlu kita perhatikan. Begitu. Dok, selain makanan, apalagi yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko hipertensi atau darah tinggi? Oke. Selain makanan, olahraga. Ya, saya selalu tekankan pada pasien-pasien saya, olahraga itu penting sekali karena dia terbukti benefitnya bukan hanya untuk menurunkan risiko hipertensi. Di semua aspek kehidupan bahkan dia sangat-sangat bagus ya. Bahkan menurunkan risiko penyakit diabetes, ya, stroke, lain-lain, semua pokoknya benefitnya bukan cuma hanya untuk menurunkan risiko hipertensi. Terus olahraga yang seperti apa kalau begitu ya? Iya, olahraga seperti pasien apa? kan bingung. Saya sih selalu tekankan olahraga yang aerobik, misalnya jalan cepat atau jogging, ya, bersepeda, kalau bisa renang juga. Terus rekomendasinya seberapa sering misalnya kita harus olahraga. Kalau untuk rekomendasinya sendiri sebetulnya 150 menit dalam 1 minggu itu terbagi dalam 5-7 hari. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa 5 hari dalam 1 minggu. 150 menit kita bagi dalam 5 hari itu 1 hari 30 menit. Jadi kita harus olahraga yang aerobik, jalan cepat. Ada orang yang jalan cepat karena sudah biasa olahraga, jalan cepat sih sebenarnya kurang ya. Jadi dia harus lari, jogging. Ada orang yang nggak biasa olahraga sama sekali, dia harus mulai dari jalan cepat dulu. Tapi untuk mencapai 150 menit per minggu sebetulnya memang agak susah. Jadi saya selalu yakinkan pasien bahwa setiap menit yang kita habiskan untuk berolahraga itu pasti ada benefitnya. Kita mulai dari kecil dulu, kadang-kadang 10 menit, kalau 10 menit bisa, oke, minggu depan kita naikkan jadi 20 menit per hari. Sampai akhirnya kita tercapai target 30 menit terbagi dalam 30 menit per hari dalam 5 hari, 5 kali seminggu. Begitu.
Mengenai obat darah tinggi dok, ada banyak jenisnya setahu Alter ya. Terus ada pasien yang minum obat, ada macam-macam obat. Ada yang sudah bermacam-macam obat darah tinggi. Apakah semua obat itu darah tinggi itu sama dok? Oke, obat darah tinggi memang ada beberapa jenis ya, beberapa golongan. Karena hipertensi itu sendiri dia ada banyak mekanisme. Dia termasuk penyakit yang mekanismenya agak kompleks, ada banyak titik yang menyebabkan hipertensi. Jadi obat-obat darah tinggi diciptakan untuk menargetkan berbagai titik ini. Nah, yang paling sering kita jumpai, paling standar sebagai lini pertama pengobatan darah tinggi, biasanya kita pakai yang pertama itu golongan tiazid. Jenisnya itu hidroklorotiazid atau HCT biasanya kita sebut di poli. Nah, obat ini golongannya diuretik di cara kerjanya. Jadi dia akan bikin pasien itu lebih sering kencing. Makanya obat-obat ini kita kasih minum pagi. Kalau enggak, kalau dikasih malam, wah enggak bisa tidur dia. Bangun terus kencing, bangun kencing. Makanya kita kasih pagi. Nah, tujuannya adalah untuk mengeluarkan cairan yang berlebih ini. Yang saya bilang tadi sempat bahas kan, volume cairan dalam pembuluh darah yang besar bisa bikin hipertensi. Nah, golongan yang diuretik ini kita bantu kurangi volumenya supaya tekanan darahnya bisa terkendali. Kemudian ada yang golongan yang berikut, misalnya ACE inhibitor. Nah, ini kita sering dengar ini yang pril-pril belakangnya, captopril, ramipril, lisinopril. Nah, ini obat golongan ACE inhibitor. Kemudian ada juga golongan ARB, angiotensin receptor blocker ya. Ini yang belakangnya sartan-sartan, kan ada sartan, valsartan, irbesartan, telmisartan. Kemudian yang berikut adalah CCB atau calcium channel blocker. Sering kita dengar itu amlodipin, nifedipin. Nah, obat-obat ini kerjanya di berbagai tempat yang berbeda. Makanya karena mekanisme hipertensi itu yang agak kompleks, jadi diciptakanlah obat yang menargetkan di berbagai titik ini. Jadi ada beberapa jenis golongan. Memang kadang-kadang kita cuma kasih satu jenis, kadang-kadang kita kasih juga kombinasi lebih dari satu jenis obat darah tinggi. Tergantung dari respon pengobatan pasien. Nah dok, berapa target tekanan darah pasien hipertensi setelah minum obat? Oke, target tekanan darah pasien setelah minum obat tentu kita mau normal. Normalnya itu seperti apa ya? Biasanya untuk awal-awal saya target paling harus di bawah 130/80. Jadi di bawah itu. Ya. Jadi 120-an ya per 70-an. Nah, kadang-kadang kalau pasien-pasien yang banyak penyakit yang lain ya, komorbid, misalnya ada penyakit jantung ya, kita mau target lebih rendah lagi, jadi di bawah 120 ya. Tapi secara garis besar intinya di bawah 130/80 gitu. Aduh, sampai kapan seseorang dengan hipertensi itu minum obat, dan apakah obat tekanan darah itu dapat dihentikan setelah target tekanan darah itu tercapai? Nah, ini pertanyaannya ya, memang sering ditanyakan pasien di poli jantung, dok sampai kapan saya mau minum obat? Saya sudah kasih tiap bulan dikasih, selalu ditanya, jadi sampai kapan? Nah, pada dasarnya sih tidak ada batasan waktu tertentu sampai kapan ini obat darah tinggi diminum. Jadi cuman sering kali saya jumpai pasien harus minum obat darah tinggi ini seumur hidup karena tekanan darahnya itu selalu tinggi, dan ketika obat darah tingginya misalnya dia habis, dia lupa minum tekanan darahnya naik. Jadi seringkali memang seumur hidup. Tapi untuk penjelasan ke pasien sendiri sebetulnya saya kurang suka juga kalau mau bilang seumur hidup, karena pasien biasanya kaget karena setelah divonis darah tinggi disuruh minum obat seumur hidup, bulan depan tidak balik lagi, dia takut dia. Loh, saya harus minum obat darah tinggi seumur hidup, takut. Jadi ya bolehlah, saya selalu bilang coba dulu kita kontrol dengan obat-obatan sambil pola hidup, pola makan ya, aktivitas fisiknya harus berubah total. Selama pasien itu bisa disiplin menjaga makan, minum obat teratur, olahraga teratur, ya kadang-kadang minimal dosis obatnya bisa kita kurangi dulu. Oh, tekanan darahnya mulai terkontrol, mulai cenderung rendah dengan obat darah tinggi, coba saya kurangi dulu dosisnya. Terus pada pasien-pasien yang usia muda masih 30-an tahun, biasanya saya lebih optimis untuk pasien ini bisa lepas dari obat darah tinggi. Tapi pasien itu memang betul-betul harus disiplin. Jadi dia harus disiplin menjaga makannya, disiplin olahraga, disiplin minum obat. Kalau dia disiplin semua,
biasanya kalau dia masih muda, masih ada kemungkinan kita bisa lepas dari obat darah tinggi. Gitu. Tapi memang dia harus kontrol rutin ke rumah sakit untuk kita evaluasi efek-efek dari pengobatan. Baik dok, nah Alter juga ini yang bertanya dok, apakah minum obat darah tinggi itu bisa merusak ginjal? Ya, oke. Ini pertanyaan yang sering juga saya jumpai oleh pasien-pasien di poli. Dan bahkan menjadi salah satu alasan yang cukup banyak pasien menghentikan obat darah tinggi. Karena dia bilang, oh dok, saya takut minum obat darah tinggi. Takut ginjal saya rusak. Jadi saya bilang begini, satu hal yang pasti, darah tinggi yang tidak diobati pada akhirnya akan merusak ginjal. Kemudian memang pemberian obat-obatan darah tinggi misalnya yang golongan ACE inhibitor atau ARB seperti captopril, ramipril, kemudian candesartan, valsartan. Ketika awal kita memberikan obat itu ke pasien, akan ada namanya penurunan laju filtrasi glomerulus. Nah, laju filtrasi glomerulus ini adalah parameter fungsi ginjal yang sering kita lihat. Nah, penurunan dari laju filtrasi glomerulus ini akan memberikan kesan bahwa wah ada perburukan fungsi ginjal nih. Tapi ternyata tidak. Itu semata-mata cuma efek bahwa obat ini lagi bekerja. Jadi ginjal yang terbiasa dengan tekanan darah tinggi ketika kita mulai kasih obat, tekanan di dalam ginjalnya juga berubah, akan terjadi penurunan sementara dalam sekitar 4 minggu pertama. Tetapi habis itu setelah kita lanjut terus, dia akan kembali lagi ke baseline dan bahkan dalam jangka waktu yang panjang, efek ini justru melindungi ginjal dari kerusakan. Jadi tujuan kita kasih obat darah tinggi, pasien harus minum obat rutin adalah untuk melindungi ginjal juga dari kerusakan. Jadi obat darah tinggi itu tidak merusak ginjal. Justru tujuannya itu, kita harus menjaga ginjal dengan obat-obat darah tinggi. Gitu. Baik, demikian tadi kita sudah membahas dan mendapat informasi terkait dengan jaga jantung dan kendalikan hipertensi. Satu pertanyaan terakhir ini dok, kalau ada pasien atau sobat RSUP Rata Tok Buyat yang akan melakukan pemeriksaan di poli jantung, nah jadwalnya kapan dan apakah sudah bisa menggunakan BPJS? Oh iya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu yang tertarik untuk berkonsultasi, berbincang-bincang soal penyakit jantung atau sekedar screening darah tinggi, bisa datang ke RSUP Rata Tok Buyat. Saya ada di sini setiap hari Senin dan Selasa. Iya. Hari Senin saya jam 2 siang, hari Selasa saya mulai jam 9 pagi. Dan RSUP Rata Tok Buyat telah bekerja sama dengan BPJS untuk pelayanan poli jantung. Jadi Bapak Ibu yang ada BPJS boleh berobat menggunakan BPJS di sini. Iya. Oke baik, sekarang kita sudah di akhir podcast. Terima kasih dok untuk waktu dan kesempatan yang telah diluangkan di podcast kali ini. Dan tentunya jaga tekanan darah, sayangi jantung Anda, mulailah dengan hidup sehat dari hal kecil hari ini. Karena jantung yang sehat adalah kunci hidup yang lebih berkualitas. Saya Alter pamit undur diri, terima kasih banyak dan salam sehat.